Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Beton Kamis ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, katanya dengan rezeki kadang naik kadang turun. Ya memang seperti itulah. Kadang naik kadang turun ya. Ketika naik Anda ini jangan sombong. Ketika naik perbanyak bersyukur. Ketika naik berbanyak sedekah. Ketika naik berhemat ya, sehingga ketika turun ada dana cadangan. Ini hanya soal manajemen kok gitu. Hanya soal bagaimana kita mengatur pola kehidupan kita gitu. Ya, ketika kita bisa atur polanya, maka itu akan memudahkan kita ketika kita menyelesaikan masalah itu ya. Tapi ketika kita ini tidak bisa mengatur polanya ya, ketika Anda naik, wah hura-hura, seneng-seneng, tuku bakso, tuku cilok, semua warang kalir itu, ya, ya, sembarang kalir itu. Tapi ketika Anda katakanlah berada di fase terendah, turun, sambate sing metu, ya. Jadi di dalam kehidupan ini ya, kita itu kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Hidup itu seperti itu. Ya. Nah, tugas kita itu adalah bagaimana supaya menjaga stabil. Ya, ketika usahamu katakanlah sukses jaya, Anda harus bisa mempertahankannya. Anda harus bisa menjaga dan terus mempertahankannya. Itu yang harus Anda lakukan. Ketika katakanlah rezekimu itu angkanya 0 misalkan, ya Anda harus bangkit. Jadi tujuan primbon itu ya, tujuan primbon sendiri itu dibuat ya, supaya Anda itu bisa mengambil suri tauladannya, gitu, ya, pelajarannya, bukan kliniknya, bukan harus dipas-paskan misalkan umur 30 rezekimu kosong misalkan, ya. Loh, ada juga ya orang yang lahir ya weton Kamis rezekinya pas umur 30 itu jaya. Wah, ada banyak. Artinya kan tidak pasti toh. Ya. Nah, kita jangan terjebak di situnya. Kita terjebak di manfaat. Kita harus paham manfaatnya itu loh ya. Tujuan primbon, ada primbon Palsrigati. Siklus rezeki naik turun itu ya. Itu supaya Anda itu bisa mengantisipasi gitu ya, ke depannya itu loh. Ketika melewati fase itu, misalkan umur Anda sekarang 30. Anda melihat primbon di 36 itu angkanya 1. Ya, berarti rezekimu ini kekurangan. Nah, sekarang masih umur 30. Mikir usaha bagaimana supaya tidak angka 1. Itu tujuan dari primbon itu seperti itu. Kalau soal rezeki, begitu pula ada primbon tentang perjodohan. Ya, primbon tentang perjodohan. Supaya ketika Anda punya pasangan gitu ya, Anda tahu potensi-potensi masalah yang akan muncul itu apa saja. Gitu. Ini kan bukan klinik gitu loh ya. Ya, ini ilmu titen, ini bukan klinik, ini bukan musyrik, bukan menyekutukan Tuhan, bukan disi kerso. Tapi ini adalah memprediksikan berdasarkan kenyataan gitu loh ya, yang sudah terjadi. Ya, itu primbon Palsrigati, urusannya kaitannya dengan rezeki. Primbon perjodohan itu pun juga sama. Primbon karakter misalkan, watak karakter misalkan, Anda melihat ya, karakter Anda ini yang negatif itu apa ae? Karakter yang positif itu apa ae? Jangan sampai ketika Anda melihat primbon lah wasancen watake ngono, jangan sampai, kebanyakan seperti itu. Nah, primbon ini sebenarnya dibuat untuk kalangan raja. Ya. Sehingga ada yang menafsirkan. Nah, sekarang ini kan tidak, sopo ae pokok iso maca diwaca. Tapi tanpa memahami makna yang tersirat ya, di dalam primbon tersebut, akhirnya ngawur gitu ya.
akhirnya ngawur lah. Inilah yang harus Anda pahami, ya. Inilah yang harus kita sikapi di dalam kehidupan kita, ya. Melihat primbon itu, ya, yang harus Anda lakukan adalah apa yang bisa kita dapatkan manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari primbon kehidupan kita. Misalnya teman-teman ini tipe pati misalkan, ya. Nah, tipe pati ini kan masalah tok, ya. Loh, kalau Anda baca mentah-mentah seperti itu, ya, Anda telan mentah-mentah, yo Anda melangkah menjalani kehidupan, yo tidak akan bisa sukses, ya. Tapi kalau Anda melihat pesan di balik tipe pati tadi, yo sukses Anda akan cepat. Itulah fungsinya primbon itu seperti itu. Ya, saya juga tidak tahu ya teman-teman, ya. Dulu itu kenapa kok saya membahas tentang primbon? Ya, ada dorongan itu, ada dorongan kuat, ya. Saya melihat beberapa channel itu yang ngawur semua gitu loh, ya. Membahas tentang primbon itu hanya tekstual gitu loh, tapi tidak dipahami secara tersiratnya, secara energinya, pesannya itu tidak sampai gitu. Dari situ saya tergerak, ya, untuk membahas itu, sehingga teman-teman ini tidak tersesat itu loh, ya. Misalnya Anda ini jodoh dengan weton Jumat, weton Kamis legi dengan Jumat Kliwon misalkan. Oh, sini tidak bisa jodoh ini. Lah ya apa lewat kadung seneng kok. Apakah yang menentukan primbon? Ya tidak, yang menentukan kehidupan adalah kalian berdua. Soal katakanlah di dalam primbon ini tertulis ini tidak bisa, ya. Itu kan sebuah halangan. Nah, itu yang diselesaikan, ya. Tujuannya ditulis itu supaya Anda bisa menyelesaikan masalah yang kemungkinan akan terjadi, karena masalah itu juga dulu dialami oleh leluhur Anda. Nah, itu tujuan primbon itu seperti itu. Jadi lebih kepada makna tersirat. Itu yang harus Anda lakukan, bukan tekstualnya itu loh, ya. Pesannya yang harus Anda lakukan, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa menambah wawasan teman-teman, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.